Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqallah wa astagfirullah lakum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah dan kasiran thayyiban mubarakan fi. Sahabatku, masih ada yang berjuang dari rumahnya menuju ke sini. Yang paling terdekat rumah siapa? Rumah Pak Sugeng. Itu udah pahalanya aja udah ribuan tuh. Amin. Apalagi yang paling jauh. Paling jauh siapa sekarang nih? Sinabung ya. Mudah-mudahan dengan ikhlasnya Bapak kemari, penyakit Allah kurangi. Amin. Amin. Pelan jadi sembuh gitu. Amin. Enggak, kok enggak reken. Ya, Al-Qur'an berkata, surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuk Islam itu secara total. Jangan setengah-setengah. Nah, maksudnya apa? Gini loh. Islam yang kafah itu Islam yang orang itu punya gelar takwa. Islam yang nggak kafah, yang setengah-setengah orangnya, itu ujungnya dia nggak takwa. Jadi kita disuruh sama Allah, langsung diperintah, kalau masuk Islam, jadi orang Islam, jangan setengah-setengah. Dia mesti punya ilmu mengenai Islam, dia mesti menjalankan Islam. Dia nggak milih-milih yang mana yang enak buat dia, yang mana nggak enak buat dia ditinggal. Pokoknya Islam itu laksanakan dengan baik-baik. Lalu ayat ini dilanjutkan dengan larangan Allah. Jadi perintahnya gitu, masuk Islam secara kafah, secara utuh, secara total. Means atau arti umumnya, ya rukun Islam jalanin semua. Usaha, kepengen sholat kita benar, kita punya tauhid luar biasa lah. Jadi hanya Allah yang kita percaya dan kita sembah. Kedua, kita punya sholat bagus, daimun, khosyiun, ya, udah khusyuk, udah didawamkan, sholat mukimun. Terus kita punya puasa bagus. Kalau bisa puasa sunnah Pak. Yang paling dilakukan Nabi paling sering adalah puasa 3 hari di bulan Hijriah itu. Pertengahan 13, 14, 15. Lalu kita punya zakat juga fa'ilun. Zakat itu nggak main-main. Kalaupun kita akhirnya nggak pernah bisa bayar zakat mal, paling tidak zakat fitrah kita bayar Pak. Zakat itu zakatul badan atau zakatul to'am. Zakat yang dikenakan sebagai pajak setiap jiwa dalam rumah kita. Harus itu bayar. Kalau nggak bisa gitu juga, ya ada jadi mustahik lah. Satu. Terus yang terakhir haji. Jadi Islam total tuh itu dulu. Islam total itu dulu. Ayatnya diterusin, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum adu mubin. Nah ini udah dari awal Allah udah bilang begini. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu saya setel lakum buat kamu. Jadi setan itu walaupun diciptakannya lebih dahulu dari kita, ya. Jadi gini, makhluk yang diciptakan makhluk yang punya akal, lalu mukallaf yang wajib menyembah Allah itu sebenarnya hanya 3. Kalau yang di luar ini dia diciptakan Allah dan di-create supaya mereka berzikir kepada Allah. Hewan-hewan, pohon-pohon, semuanya kan berzikir. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih semua apa yang ada di bumi. Tapi yang dikenakan kewajiban ibadah hanya 3. Malaikat, jin, dan manusia. Makanya Rasulullah pernah bilang gini, khuliqal malaikatu min nur wa khuliqal janna min marijim min nar wa khuliqal insan mimma safa'alakum. Diciptakan malaikat dari cahaya. Urutannya malaikat duluan. Jadi setelah alam diciptakan semuanya, langit, bumi, isinya segala macam, maka Allah menciptakan malaikat. Sambil Allah menciptakan malaikat itu, malaikat juga yang diciptakan ini lalu disuruh jadi saksi juga. Saksi, kamu menyaksikan ya, saya ciptakan alam semesta ini.
yaitu malaikat Jibril. Makanya waktu diciptakannya bumi, diciptakannya langit, Jibril suruh nyaksiin. Sampai Jibril kagum kan. Wow. Lalu yang kedua diciptakan adalah jin. Golongan jin ini disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin. Nah, jin duluan dan manusia kecuali untuk menyembahku. Lalu golongan yang ketiga diciptakan oleh Allah setelah malaikat dan jin adalah manusia. Dimulai dari penciptaan Adam. Oleh sebab itu kita itu akhirnya mengaku kita makhluk yang paling sempurna, tetapi ada potensi paling tergelincir duluan dibanding dengan jin dan malaikat. Malaikat sudah disetel, dia tidak diperanakan juga, diciptakan langsung. Jadi nggak melalui proses berkembang biak. Jin melalui proses berkembang biak. Nah, dari golongan jin ini nantinya ada satu yang diciptakan oleh Allah yang namanya iblis. Tapi ketika iblis sendiri belum ngetop, belum kesohor gitu. Malaikat dan jin ini berkongsi menyembah Allah ribuan tahun. Bapak baca kitab Minhajul Abidin. Itu ada grup orang-orang makhluk-makhluk cerdas dari golongan malaikat dan makhluk-makhluk cerdas beriman, bertakwa dari golongan jin, menamakan diri membuat grup WA namanya Azazil. Azazil artinya yang apa ya? Paling mulia. Dan memang Allah mengizinkan pada grup itu. Jadi manusia kemudian kok disuruh begitu tadi? Masuklah Islam kamu secara sempurna, jangan ikutin langkah setan. Kenapa nih? Apa nih larangannya kenapa? Innahu lakum, sesungguhnya setan tuh aku ciptakannya duluan kan? Lakum untuk kamu. Adu mubin, sebagai musuh yang nyata, sebagai ujian bagimu. Jadi setan itu buat kita. Ada kata-kata lakum loh. Innahu lakum adu mubin. Kalau lakum itu nggak ditulisin sama adu mubin, berarti setan itu benar-benar dihidangkan buat kita. Tapi didahului dengan larangan. Jangan ikutin dia. Saya ciptakan dia memang buat kamu, tapi jangan ikutin dia. Artinya kita akhirnya disuruh melatih diri untuk punya tameng terhadap setan ini. Adu mubin, musuh yang nyata, itu nyata dari pandangan penciptanya. Setan itu nyata itu. Kalau dari kita, dia tidak nyata, nggak kelihatan, tapi nyata bekas-bekas perbuatannya. Jadi itu yang dilarang dalam ayat ini. Nah, untuk itu sekarang kita lacak. Gimana sih hubungan kita dengan setan ini? Supaya kita bisa menghindari dia 100%, supaya kita bisa dikatakan sebagai Islam yang kafah itu. Bagaimana caranya? Gitu ya. Kita masuk ke dalam sejarah dulu. Sejarah di mana terjadi dengki dan sombong pertama kali yang dilakukan oleh makhluk yang namanya setan ini. Yaitu satu sosok jin dari golongan bangsawan Azazil tadi yang namanya iblis. Kalau di zaman Nabi Sulaiman, keturunan iblis yang paling cerdas namanya Ifrit. Semua dari golongan jin. Apa yang dia lakukan? Sampai-sampai kita akhirnya disuruh menghindar oleh Allah dari kejahatannya. Buka Al-Kahfi ayat 50 dulu. Ya. Itu kesimpulan dari ceritanya dulu. Ya. Surat 18 ayat 50. Baik. Saya akan bacakan. Wa isqulna lil malaikati wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu terus illa iblis. Ingatlah, makanya kita disuruh ingat ketika kami berfirman, Allah berfirman pada para malaikat, sujud kamu kepada Adam, maka semua malaikat dari grup Azazil itu sujud li fadli Adam,
Sujud li fadlinas, sujud karena keutamaan manusia. Bukan sujud menyembah, sujud hormat. Ini ya, hati-hati, hormat. Jadi kalau sekarang prakteknya misalnya gitu, Pak Sugeng paling lama di sini, atau Pak Rasman paling lama. Tiba-tiba muncul murid baru, 17 tahun pula umurnya. Lalu saya bilang sama Pak Rasman, nurut lo sama dia. Dalam arti kata, dia lebih mulia loh dari kamu gitu. Marah nggak Rasman? Marah. Gue udah paling lama sih nih, gue di talim ini gue paling lama nih. Sekarang gue suruh nurut sama dia. Oh enggak. Kecuali iblis. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia nggak pernah menolak perintah Allah, langsung sujud semua, hormat sama Adam. Terus diterusin di sini. Di sini baru kita tahu ilmunya bahwa iblis adalah golongan jin. Ya, ila iblis kana minal jin. Jadi, marilah kita sekarang meyakini dengan akidah Allah ciptakan jin duluan. Iya dong, dari sini udah ketahuan kan? Allah ciptain Adam, semua Azazil suruh sujud, kecuali iblis nggak mau sujud. Berarti terus didiru kana minal jin, iblis dari golongan jin. Nah, di sini mulai. Lalu Allah tetapkan, Allah vonis, fa fasaqo an amri rabbi. Itu jin yang namanya iblis itu mendurhakai perintah Tuhannya. Gile. Ini ada komandan bilang, hormat, gerak, dia diem aja. Kita sekarang yang ada hayya 'alas shalah, dia diem aja. Iblis bukan? Hati-hati dong keturunan. Makanya wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah iblis. Dia musuh yang nyata. Nyata kan perbuatannya sekarang? Ayo sedekah. Dari mana duitnya sedekah? Sedekah itu perintah Allah. Tapi kita nolak, bilang itu iblis bukan? Iblis. Dia mendurhakai siapa-siapa yang mendurhakai perintah Tuhannya, sebagaimana iblis mendurhakai perintah Tuhannya, termasuk mengikuti langkah-langkah setan. Gila Ustadz nih. Apa Ustadz dari golongan jin atau ini? Bukan. Ya, terus. Nah. Terus sejarahnya dulu. Ini sebetulnya ayat ini kesimpulan. Kalau kita teliti lagi sejarahnya, ada dialog yang panjang dengan iblis kan. Kita buka dulu sekarang surat Al-Hijr surat 15. Surat Al-Baqarah dulu. Surat Al-Baqarah ayat 34 sampai 39. Jadi kita detailkan lagi supaya kita nggak mau ikut langkah setan, lihat. Al-Baqarah 34 sampai 39. Kita mulai ya. Saya bacakan juga pelan-pelan. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada malaikat dari golongan Azazil tadi, sujud kamu pada Adam. Maka sujud semua kecuali iblis. Lalu Allah juga memberikan vonis selain dia itu menurhakai perintah Tuhannya, apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. 3. Aba, dia orang malas ibadah. Enggan, itu malas ibadah. Jadi kalau bapak dibangunin subuh sama istri, Pak, tuh Pak Wahyu udah lewat barusan tuh. Entar aja. Wah, itu iblis bukan? Ya calon-calon iblis, tapi bukan iblis. Karena sekarang udah jadi alim ya kan. Ngajar ngaji loh, Bo, sama gadis di BSD. Ya. Jadi yang pertama Allah tadi bilang setan itu di surat Al-Kahfi, iblis itu mendurhakai perintah Tuhannya, durhaka. Yang sekarang enggan, aba. Yang ketiga wastakbar dan sombong. Wa kana minal kafirin, kafir. Makanya debat tadi dibilang tuh Al-Baqarah, wala tattabi'u khuwatas syaiton. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Kenapa? Udah ketahuan dia durhaka, malas ibadah, sombong, kafir.
Siapa di antara bapak yang masih suka minum? Udah gak ada ya? Ada saya sering minum teh. Ya kagak minum kamar, gua minum teh. Gue juga minum teh nih. Termasuk iblis. Makanya nggak salah kalau ada orang tua yang bilang apa anaknya yang bandel gitu narkoba, setan lo, ya emang dia setan. Tapi anaknya jawab, gue lahir dari mana? Orang tua gue setan dong gitu. Ya, wa kana minal kafirin. Dah. Terus lihat lagi surat Al-A'raf, surat 7 ayat 11. Ini biar nyadar aja, biar nyadar. Ya, kita mulai. Walaqad khalaqnakum, dan kami telah menciptakan kamu, hai Adam. Tsumma sawarnakum, kami bentuk tubuhmu. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Lalu kami firmankan pada para malaikat, sujud kamu pada Adam. Mereka bersujud kecuali iblis. Lalu Allah kasih gelar juga. Ya. Setelah apa? Illa iblis lam yakum minas sajidin. Dia enggak termasuk golongan orang-orang yang taat. Nah, yang sujud. Tuh, yang kelima apa keenam gelarnya? Apa tadi? Durhaka, malas ibadah, sombong, kafir. Yang kelima tidak termasuk golongan yang taat. Apalagi kebaikan iblis di sini. Ada apa enggak? Satu-satunya kebaikan iblis yang mesti kita tiru adalah dia beriman pada Tuhannya, melebihi iman kita. Pernah ngobrol sama Allah. Kita ada kesempatan ngobrol sama Allah. Mati dulu. Betul. Ustadz kok teliti ya? Jangan-jangan Ustadz memang pernah mati gitu. Ya, lo doain lagi matisan. Jangan dong. Dia termasuk golongan yang tersebut. Lalu di ayat 12-nya lihat. Allah bertanya, berfirman pada iblis. Ma mana'aka alla tasjuda in amartuk. Nah, ini pentingnya in amartuknya ini. Apa yang menghalangi kamu bersujud? Waktu aku merintahin kamu. Ini maknanya begini. Kalau ada perintah Allah kita dengar, kita baca, langsung kita nggak ada reserve. Sami'na wa ata'na. Makanya iblis ditanya, waktu aku perintah itu loh, kenapa kamu nggak mau melakukannya? Alias bebel. Iya dong. Sekarang di taklim, di khutbah Jumat, ustadznya bilang perintah Allah begini gitu. Nah, wah kita gitu yang dengerin. Itu iblis bukan? Iya. Jadi kita refleksikan sifat-sifat iblis ini kepada kita nih. Apa udah kita ikut atau belum? Jangan-jangan udah ikut kita. Padahal perintahnya, larangannya jangan ikut langkah setan. Terus di sini letak kesombongan iblis. Lihat. Apa yang menghalangimu bersujud waktu aku menyuruhmu? Apa kata iblis? Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan kau ciptakan aku dari api. Dia dari tanah. Aku lebih baik dong. Jadi iblis mengolah sendiri kategori baik atau tidaknya penciptaan dari otaknya doang. Siapa bilang api lebih baik dari tanah? Cuman dia yang bilang. Kalau sekarang bapak ini merasa lebih baik dari orang lain, maka termasuk punya sifat seperti iblis. Aba wastakbar, sombong dia. Kan bisa aja didebat sama Allah. Yang bilang api lebih baik siapa? Coba. Jadi kesombongannya dihadapkan langsung pada Allah. Ya kan? Lalu Allah bilang sama iblis, turun kamu dari surga itu. Oh, berarti iblis dan para malaikat tinggalnya di mana dulu? Surga udah ada belum berarti? Nah, ada yang bilang surga belum ada. Banyak jemaah di atas yang bilang surga udah ada belum Ustadz? Ya. Baca Quran. Turun kamu dari surga itu. Karena tidak sepatutnya kesombongan tuh ada di surga. Mana ada orang di surga sombong? Kan di sana minta apa-apa bisa. Minta BMW dong, BMW dikasih. Terus kita sombong itu pada surga. Woi, gue naik ini katanya.
Ini punya, semua punya. Jadi surga bukan tempat orang sombong. Suruh turun. Terus lihat ayat selanjutnya. Iblis bilang, kalau gitu saya jangan mati-mati dong sampai hari kiamat. Berarti punya rencana licik kan? Ya. Ada apa dia minta ditangguhkan? Jangan matiin saya dulu. Jadi satu-satunya makhluk ya yang diberi umur sampai hari kiamat dari penciptaannya jutaan tahun yang lalu iblis. Tapi anak turunannya nggak mati-mati. Nggak seperti dia. Tapi umurnya panjang-panjang. Kan ada jin umurnya 3.000 tahun, 5.000 tahun gitu. Nggak kayak kita. 70 mati. Yang ini 94. 94. Terlalu mati jadi setan. Mati husnul khotimah. Beri tangguh saya ya sampai hari kiamat, sampai mereka dibangkitkan. Terus lihat, qala berfirman Allah, sesungguhnya kamu saya beri tangguh. Waduh, dimanja nggak iblis? Udah buat salah, dikatakan sombong, kafir, durhaka, enggan ibadah segala macam, dia minta lagi. Kayak anak manja. Saya dong tolong dikasih umur panjang. Berarti Allah udah tahu belum? Dia mau ngapain? Udah tahu, ya, diberi tangguh. Terus iblis menjawab, "Ya udah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, telah menghukum saya, menggelari saya dengan banyak hal kejelekan gitu. Saya benar-benar akan menghalangi Adam dan keturunannya dari jalan yang lurus." Ini mulai ancem. Ngancemnya ke siapa nih? Ngancem ke Allah. Kalau orang ngancem ke Allah kurang ajar nggak? Bapak dikasih hujan, rahmat dari Allah, ya. Bapak ngomel, itu ngancem Allah nggak? Oh, jangankan begitu. Dalam hadis kursi di Muslim nomor berapa itu? 1378 apa ya? Disebutkan barang siapa yang pagi hari ngeluhin nasibnya kepada manusia lainnya, sama dengan dia menggibah Allah. Kira-kira kurang ajar nggak? Sama nggak dengan iblis? Banyak orang mengeluh Pak hidup ini. Jalanin aja. Di sini sih nggak orang sana. Iya, di sini nggak beda. Mengeluh tuh haram. Karena ada ayat la takhaf wa la tahzan. Jangan sedih, jangan takut. Saya tanya Bapak, mengeluh itu ada unsur sedih sama kecewa nggak? Ada unsur takutnya nggak? Ada. Berarti haram nggak dilakukan? Orang ada perintah, ada larangannya. La takhaf wa la tahzan. Gitu, ya, udah. Karena engkau menghukum saya tersesat, saya benar akan menghalangi Adam dan turunannya dari jalan yang lurus. Lalu lihat tekniknya, dia bilang, saya akan datangi mereka dari muka, dari depan, dan dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Dan kamu nanti setelah mereka berhasil saya goda, kamu ya Allah tidak akan mendapati orang-orang yang bersyukur. Semuanya kufur. Terbukti sekarang kan banyak orang gak bersyukur. Ya. Nah, terus lihat lagi. Oh, udah, kalau ini Allah berfirman pada Nabi Adam. Nah, ya, terus lihat surat selanjutnya, surat ke Al-Hijr. Surat 15. Ayat 28 dan seterusnya. Ya, dimulai ayat 28. Ya. Kalau ada kalimat yang lain dari ayat-ayat yang sebelumnya, ini bukan Al-Quran bertentangan, tapi ini detail dari tadi pembicaraan Allah dengan iblis. Ya, lihat. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basyaram min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini bahasa Allah ya, kita nggak usah perdebatkan ini. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud dengan Adam ini. Karena gini loh, barang yang diciptai oleh Allah itu pasti sempurna.
Makanya kita ini diberi potensi oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk. Ahsani taqwim. Tapi potensi untuk tergelincir besar. Tsumma radatnahu asfala safilin. Lalu kalau dia berbuat neko-neko, kami gelincirkan dia ke tempat yang paling rendah di neraka nanti, gitu loh. Ya, lihat. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, telah menitipkan ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Lihat, maka bersujudlah malaikat, fasajadal malaikatu kulluhum, semuanya. Ya, ajmaun, semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan. Ayyakuna ma'as sajidin, dia enggan ikut bersama-sama orang yang sujud itu. Ditanya sama Allah, "Hei iblis, apa sebabnya kamu enggak sujud bersama-sama mereka yang sujud itu?" Apa jawab iblis? Lihat baik-baik apa jawab iblis. Sama sombongnya sama yang tadi. Kalau yang tadi takabur, sekarang ta'azzuz. Lihat. Qala lam akul la asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'in masnun. Aku enggak mau sujud sama barang makhluk yang kau ciptakan dari tanah lumpur. Ngapain? Jadi yang tadi itu takabur tuh dia bandingin bahwa dia lebih baik. Kalau ini sekarang ta'azzuz. Dia merasa lebih mulia. Nggak boleh saya hormat sama orang yang lebih rendahan. Nabi Muhammad pernah datang ke suatu pasar. Lihat ada sahabat yang lagi gendong 2 karung gandum. Nabi Muhammad nyamperin. Turunkan gandummu. Lalu Nabi ambil tangannya. Dicium tangannya. Sahabat semua protes. Kita yang ajudan Nabi kok gak pernah digituin gitu nih. Apa kata Nabi? Dari tangannya ini ada bekas-bekas surga yang akan dia tempati nanti. Tetes keringatnya yang cari nafkah untuk anak istrinya. Saya tanya Bapak, Nabi ngelihat gak strata sosial? Dia Nabi loh. Ini orang kuli. Dicium tangannya. Itu Nabi. Bapak mau ketemu Dede lagi ngolong gitu. Dia sini gue cium tangannya. Pret. Paling Bapak bilang sama istri tuh kan nasib itu nggak kayak kita. Parah dia. Ya, parah pakai tasdid. Iblis golongin dia mulia. Saya nggak mau hormat sama sesuatu yang kau ciptakan dari lumpur. Ngapain sih? Gitu loh. Ini kurang ajar nggak mau Allah? Nah, kalau Bapak sekarang golong-golongin, dia miskin, udahlah tadi minta mulu dia malu. Sama dengan iblis. Kalau kata Jid, emang nggak salah Allah? Apa saya sama manusia? Lalu Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk. Wah, ini terkutuk ini. Namanya rojim. Sebenarnya rojim itu asal katanya dari rojama. Artinya yang ditimpuk oleh batu api neraka itu loh, dirajam. Makanya kita mengenal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk yang dirajam nantinya. Nantinya dia akan dirajam di neraka. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Kata Allah begitu. Lalu iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah padaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Silahkan, kamu saya beri tangguh sampai waktu hari yang telah ditentukan." Nah, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik berbuat maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Jadi ada orang yang ketipu sekarang bahwa perbuatan dia itu dosa, tapi dia anggap baik sama dia. Banyak. Bapak bisa cari contohnya sendiri, sebetulnya gitu. Jadi dengan bersandar kepada Allah Maha Pengampun. Nah, saya ngelakukan ini kan nggak ngerugiin orang. Memandang baik perbuatannya. Termasuk perbuatan baik yang bentuknya ibadah, dia nggak cari lagi ilmunya, dia lakukan terus padahal itu salah. Itu bisikan setan tuh Pak, hati-hati. Saya kasih contoh. Bapak itu
mendalami agama, akhirnya sering sholat tahajud, sering puasa, sering segala macam gitu. Lalu kok mudah diberi kemudahan oleh Allah menghafal Quran, sehingga sering ngaji malam-malam. Tiba di tengah manusia, Bapak tuh digoda sama iblis. Kamu tuh yang paling pinter. Jadi kamu jangan mau ke masjid kalau nggak jadi imam. Ada nggak perasaan itu? Pernah nggak ada perasaan begitu? Ya, gua nggak disuruh maju ngapain? Akhirnya jadi imam. Jadi imam digoda lagi sama iblis. Itu surat yang kemarin apal, surat Al-An'am, 100 ayat. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang di belakang ada yang pengkor-pengkor, ya kan? Itu iblis, Pak. Namanya talbis iblis. Tipuan iblis. Orang itu merasa baik. Nah, di samping merasa baik, merasa pula ujub. Gue paling bagus kok. Makhrotnya, ya, makhrotnya. Nah, ilmunya dari dia. Lo bisa prakteknya buang umbel kalau begiran ngaji. Haknya jadi hak biasa gimana? Hati-hati. Jadi iblis sampai itu. Kita disuruh zina nggak mau, disuruh minum nggak mau. Akhirnya disuruh untuk menuhankan diri sendiri. Saya paling baik di kampung ini. Nggak ada ceramah saya, nggak berubah orang. Di kaca lagi liatnya, miring-miringin topinya. Gue paling pinter, jangan-jangan di Madura. Maaf ya, saya udah lewat tuh Pak yang begitu. Saya sekarang udah berpikir, orang mau denger dakwah saya, nggak mau denger dakwah saya mah kayak nabi aja. Saya serahkan sama Allah. Gitu. Karena bukan kayak wali dulu. Apa itu? Kalau nabi kegedean dan wali dulu kayak wali. Tahu aja. Kagak, gue mau contoh nabi. Wali siapa? Wali kelas. Wali murid. Jadi iblis tadi kan udah bilang mau godain orang-orang dari jalan yang lurus, dari belakang, depan, kiri, kanan. Sekarang strateginya diceritain sama Allah. Aku akan membisikin mereka sehingga mereka punya perasaan mereka baik, padahal di mata Allah nggak ada apa-apanya. Memandang baik perbuatan mereka. Dan ini kejadian sama para dai mubalik kayak saya. Kejadian pula pada ustadz-ustadz yang akhirnya kondang masuk TV. Karena nyari ginian nih. Gue pengalaman berkaitan sama orang-orang itu. Almarhum Ustadz Jeff yang kecelakaan motor. Itu cuman kita suruh satu episode tablik akbar di Palembang. Minta tiket pesawatnya 6 sama babysitter sama itu segala macam, bisnis kelas semua. Kita udah terangin, ini fasilitasnya segini doang, nggak bisa, mesti bisnis kelas. Iya, tapi kan nggak ada pesawat Garuda bisnis kelas ke Palembang. Cek aja, emang nggak ada, semua ekonomi. Yang bego gua belum. Jadi akhirnya ustadz-ustadz yang mencari terkenal di dunia itu mencari juga fasilitas untuk dia terkenal. Jebakan setan. Tapi lihat sahabat Nabi yang Nabi sendiri nggak pernah jumpa, namanya Uwais Al-Qarni. Abu Bakar dan Umar disuruh cari tuh. Kenapa disuruh nyari dia? Umar sampai penasaran. Nabi bilang apa? Dia terkenal di langit. Malaikat semua kenal dia. Waduh, kan pengennya gitu Pak kita. Jadi kalau kita mati itu nggak ada yang nanya lagi deh di langit. Ini ruhnya siapa? Enggak. Oh, ruhnya Wahyu lewat. Amin. Oh, jangan begitu dong. Oh, Iksan nyengir kayak nyengir terpaksa. Sinis. Ya. Lalu dia bilang, aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka semua, padahal mereka sesat. Tapi aku nggak bisa menyentuh orang-orang yang ikhlas di antara hamba-hambamu, terkecuali orang-orang yang mukhlis di antara mereka. Karena ada kaitan berarti, kalau dia udah ikhlas, dia pasti nggak akan nyari pujian orang, nyari dunia lagi. Tapi giliran dia ikhlas, udah setan nggak bisa nyentuh.
Makanya lakukan sesuatu itu dengan senang hati karena Allah, karena mencintai Allah dan karena ikhlas. Jangan ada motif dunia di dalamnya. Motif pengen disebut-sebut. Ya. Apalagi Pak Sugeng sering gitu. Kalau Pak Sugeng ini kalau saya lagi ceramah itu sering nyanjung-nyanjung gitu. Nggak ada lagi nih yang belajar beginian nih dia. Ya kan gitu kan. Maksudnya apa? Gue nggak ngerti. Ya kan. Apa yang mau dikasih honor? Sangkain orang, gue ngatur-ngatur Allah lagi. Tapi saya berhak nanya, kok gak ada yang puji saya? Itu orang gak ikhlas. Lihat tuh. Jadi sampai sini aja, sampai ayat ini, strategi setan itu luar biasa, Pak. Dia dengki banget sama yang namanya Adam dan keturunannya. Sampai-sampai dia minta panjang umur supaya dia orang-orang beriman gagal jadi Islam yang sempurna, gagal pula masuk surga. Dia pengen ajak semuanya itu ke neraka karena dia udah terlanjur dikutuk sama Allah. Waspadalah, Pak. Waspada. Ayat Al-Quran menyuruh kita untuk, oh begini ya setan itu gitu. Terus nggak apa-apa kan? Nah, terus ini sekarang surat Al-A'raf ayat 61. Surat Al-A'raf, surat Al-Isra surat 17. Ayat 61. Ya. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Qala a'asjudu liman khalaqta tin. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada malaikat, sujudlah kamu pada semua pada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Terus dia iblis berkata lagi. Ini udah mulai berkatanya udah kurang ajar nih. Terangkan padaku ya Allah. Inikah makhluk yang kau muliakan? Adam ditunjuk nih. Daripada aku. Nabi Muhammad pernah didatangi sama orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor ini ikut ke Mekah. Ikut pembebasan Mekah. Jadi Nabi datang ke Mekah itu tahun 6 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Datang bermaksud akan umroh dan haji. Gagal. Lalu ada perjanjian Hudaybiyah. Gagal, Nabi balik lagi ke Madinah. 9 Hijriah, Nabi datang lagi. Datang di situ sama orang-orang Ansor. Orang Ansor itu orang Madinah. Lalu Nabi kemudian mau sedekah. Maka barang yang dibawa dari Madinah tuh onta, kambing semua dibagikan sama orang-orang yang belum masuk Islam. Sini kamu kasih kambing 2. Sini kamu kasih onta, kasih sapi. Lalu orang-orang mana? Ansor tuh berkumpul ngomongin Nabi. Kenapa orang-orang yang tidak beriman itu dikasih? Kita yang udah lama sama Nabi nggak dikasih. Nabi dengar. Lalu Nabi perintahkan orang-orang Ansor yang bersama dia untuk tolong kumpulkan semua orang yang komplain. Kumpulkan dalam satu ruangan. Aku mendengar dari orang-orang bahwa kamu komplain gini ya. Iya Nabi, kenapa kami nggak dikasih? Kok dia yang dikasih? Alias ngiri. Lalu Nabi bilang, kamu tetaplah pada kedudukanmu. Ya kan? Kamu dulu kan waktu kita masuk hijrah ke Madinah, kamu sering ngasih kita. Ya terusin kamu kasih gitu terus. Jangan sampai tangan kamu yang udah di atas jadi di bawah. Terusin kedudukanmu. Lagi pula, aku ngasih kambing sama itu. Bentar lagi aku tinggal lagi ke Madinah. Sedangkan kamu dapat aku. Kamu dapat nabimu. Lebih berharga mana? Kamu dapat kambing sama kamu dapat nabimu. Nangis semuanya satu ruangan. Jadi jangan ngiri. Tahu? Karena dibalik sesuatu yang orang dapat, hikmahnya ada. Kalau Anda nggak dapat, ada hikmahnya pasti. Dikasih yang lebih baik. Gitu. Makanya iblis tanya, ini orang yang kamu muliakan. Oke, kalau gitu engkau kasih aku panjang umur. Aku sesatkan semua. Jadi setan mau buktiin bahwa dia nggak mulia, aku yang lebih mulia. Tapi ngancem. Gila nggak, Pak? Aduh nih setan. Nah, terus
Buka surat Toha ayat 116. Surat 20 ayat 116. Surat 20 116. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, terus aba. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, mereka sujud kecuali iblis, dia membangkang. Maka lalu Allah berkata pada Adam, Adam, hati-hati, iblis ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari berdua dari surga yang menyebabkan kamu jadi celaka. Gitu. Sungguhnya kamu tidak akan kelaparan di surga dan tidak akan telanjang. Artinya kamu akan berpakaian terus. Dan sungguhnya kamu tidak akan merasa haus, tidak akan merasa panas matahari di dalamnya. Gitu. Lalu setan mulai operasi di situ. Dia masuk ke dalam surga, padahal udah diusir. Masuk, bujuk Adam dan Hawa untuk makan larangan pohon yang tadi itu, yang ada di Al-Baqarah. Jadi operasinya setan itu udah berjalan sejak di surga. Luar biasa ya. Menunjukkan bahwa kita itu jangan tertipu sama indahnya dunia ini. Karena di situ ada jerat-jerat setan. Termasuk memilih istri, Pak. Kalau bisa jangan yang cantik, Pak. Ada lubangnya. Memang masuk yang canggih betul ya, jawabannya canggih lah. Terakhir surat Shad yang baru kita baca itu. Surat Shad ya. Ayat 71. Ayat ke-71. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basyara min tin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutipkan kepadanya roh ciptaanku, hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu ayat 73-nya, seluruh malaikat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya illa iblis, kecuali iblis, istakbaro wa kana minal kafirin, dia sombong dan termasuk orang-orang yang kafir. Ya. Terus ditanya sama Allah, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud pada yang telah kuciptakan dengan tanganku? Apakah kamu memang benar-benar sombong atau kamu merasa termasuk orang yang lebih tinggi?" Ya, jadi ada dua kata nih, termasuk takabur apa ta'azus. Lalu iblis tetap berkata begitu, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya, engkau ciptakan aku dari api, engkau diciptakan dari tanah. Maka diusir oleh Allah. Nah, itulah jerat-jerat setan yang Allah dalam tanda kutip izinkan kepada makhluk yang namanya iblis ini untuk beroperasi dengan bebas. Kita yang ketempuan, Pak. Makanya Allah bilang di Al-Baqarah tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ada dua hal yang nanti kita akan kecelek kalau kita nggak tahu. Satu, cara kerja setan membuat orang menjadi kafir adalah dengan membisikkan terus-menerus kepada hatinya. Lalu setelah orang itu kafir, dia tinggalkan. Setan tuh nggak kita dengar bilang, ini bari'um minka. Aku berlepas diri dari kamu. Ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Tuhanku yang maha. Setan takut sama Tuhan. Itu cara kerja pertama. Jadi kalau kita nih kejadian kita zina, kita minum, itu setan itu waktu kita mulai zina, waktu kita mulai minum, waktu kita mulai mencuri, kita mulai korupsi, dia bilang keras-keras. Cuma kita gak mendengar. Saya lepas diri ya dari perbuatanmu, karena saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itu nipu bukan? Makanya kita ngikutin langkah setan. Jadi kita ini istilahnya dilewein ya bahasa Betawinya ya. Bujuk-bujuk dulu. Itu dalam hadis Ahmad, orang yang berzina itu oleh setan ketika sudah
dalam ruangan berkhalwat berdua itu belum berzina. Itu yang laki-laki itu sejelek apa dia menjadi pangeran di watanya si cewek. Begitu pula si cewek, setonggos apa giginya itu jadi putri bidadari. Itu setan yang nyulap. Bukan karena ada lubangnya, nggak ada lubangnya, itu jangan gitu. Gila. Itu hebatnya. Nah, lalu mereka sudah kasyafah, sudah masuk kepada farji. Setan bilang, selamat, oke. Saya lepas tangan. Saya takut sama Allah. Selalu begitu. Rumusnya yang pertama. Lihat surat Al-Hasyr ayat 16. Al-Hasyr ayat 16. Surat 59. Ya, bujukan orang-orang munafik, maksudnya seruan orang munafik itu kama salis syaiton, seperti halnya bujukan setan. Ya, idz qala lil insani kuf, ketika dia berkata pada manusia, ayo berzina, ayo kafir, ayo minum gitu. Maka ketika manusia itu udah praktek kekafirannya, udah kafir, dia berkata, ini bari minka, aku berlepas diri dari kamu. Ini akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Allah yang buka rahasianya. Jadi selama ini kejahatan itu, setan udah berapa kali ngomong begini. Tapi kita udah disulap juga, otak kita diselipin itu baik. Kan udah terpenuhi kebutuhan kamu kan. Kalau habis zina kan udah ditutup hatinya dari hidayah Allah. Setan yang menguasainya. Setelah zina bukannya nyesel malah bangga. Besok dia cerita, tat goyangannya tat. Sempitnya tat minta ampun. Ngomongnya ustadz ya. Ustadz bingung. Apa yang ustadz juga mau nyoba gitu kan. Luar biasa Pak setan tuh. Nah, orang yang udah sering kebujuk sama setan, hatinya udah ketutup dari Allah, disebut setan juga. Nah, nggak salah kalau saya bilang kadang-kadang di ceramah saya, setan lo. Bukannya dengerin, bukannya apa. Karena Bapak ketutup. Ya, udah jelek setan lagi. Nggak kayak ustadz ganteng. Gitu. Dijelas ya? Nah, strategi yang terakhir, yang kedua nih. Banyak strateginya tadi kan. Yang pertama dia bilang sama kita, gue lepas tangan, gue takut sama Allah. Itu perkataan takut sama Allah itu kan ngeledek banget sama kita. Kita jadi berani sama Allah gara-gara dibisikin sama dia. Yang kedua, dia akan beberkan semuanya dan diberi kesempatan, diberi panggung oleh Allah di hari kiamat. Setelah semua dihisap, setan pidato. Surat Ibrahim ayat 12, buka. Surat Ibrahim ayat 22. Ibrahim ayat 22. Lihat, wa qala syaitan. Dan berkatalah syaitan, ya. Lama qudiyal amru. Ketika perkara hisab seluruh makhluk telah diselesaikan. Apa isi pidatonya syaitan? Innallaha wa'dakum wa'dal haq. Sungguhnya Allah telah janji padamu janji yang benar, yaitu janji surganya ya, dan pahala-pahalanya. Wa wa'adatukum fa akhlafatukum. Aku pun telah janji sama kamu, kasih hayalan pada kamu, kasih janji bisikan pada kamu, tapi aku melanggarnya, aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, bisikin kamu, lalu kamu patuh pada seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku sekarang, tapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak akan dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyebutkan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nangis orang Pak. Jadi sekarang setan depan Allah, depan para malaikat ngasih nasihat sama kita. Kita yang terkatung-katung di hisab itu. Loh, Allah janjinya benar. Aku emang janji sama kamu bahwa kamu akan bahagia, tapi itu janji aku salahin. Maksudnya bahagia di dunia doang, di akhirat sih kagak gitu. Jadi jangan nyalahin aku. Salahkan dirimu sendiri. Aku sekedar menyeru saja, kamu patuh sama aku gitu. Oleh sebab itu, aku sekali-kali nggak pernah nyuruh kamu menyembah aku, ngikutin langkah aku.
Artinya mempersekutukan Tuhan dengan aku gitu loh. Oleh sebab itu, orang yang zalim akan dapat sisa pedih di neraka jahanam. Ikut aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kan ketepu habis. Oleh sebab itu sekarang ngaji yang benar. Lihat mana yang baik, mana yang buruk. Ya, demikian semua yang ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.